Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai jenis-jenis padi atau varietas padi Inpari yang banyak diminati teman-teman petani di media sosial dan di lapangan pada MT1 atau musim tanam hujan di 2024. Apa saja jenis atau varietas padi Inparinya? Silakan video ini disimak dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan utama di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beragam jenis padi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Dan salah satu jenis padi yang terkenal adalah padi Inpari. Padi Inpari memiliki beberapa varietas yang memiliki keunggulan masing-masing. Lalu, jenis padi Inpari seri berapa yang mampu meningkatkan pendapatan petani pada tahun 2024 atau musim tanam yang ke-1? Karena pada pemilihan jenis padi yang unggul memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Berbagai jenis padi Inpari yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa pertanian yang ada di Indonesia semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Para petani semakin memiliki banyak pilihan untuk menanam komoditas padi yang terbaik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti teman-teman petani yang sudah ketahui, Inpari merupakan singkatan dari Inbrida padi sawah irigasi. Dan padi Inbrida yang ditanam di lahan sawah, Inbrida mempunyai arti varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri, sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi. Pastinya, jenis padi Inpari lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit, sehingga bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki jenis padi Inpari, tentu saja ada beberapa jenis padi yang telah melewati proses pemuliaannya. Padi varietas Inpari dengan hasil produksi yang tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, adaptasi terhadap perubahan iklim atau lingkungan, dan juga kualitas beras yang baik, padi Inpari dapat membantu teman-teman petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian atau usaha tani teman-teman. Inilah 3 jenis varietas padi Inpari yang cocok ditanam pada MT1 atau pada musim hujan di tahun 2024 karena memiliki keunggulan dalam hasil produksinya dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit. Yang pertama adalah varietas Inpari 49 Jembar. Padi Inpari 49 Jembar merupakan hasil persilangan antara Ciherang dengan IRBB 50. Perpaduan antara Ciherang yang merupakan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan IRBB 50 yang memiliki ketahanan terhadap hawar daun bakteri atau HDB menjelma menjadi varietas dengan daya hasil yang tinggi dan daya tahan HDB. Dan untuk potensi hasil dari Inpari 49 Jembar mencapai dengan kisaran angka 9,57 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil 7,45 ton per hektar. Untuk keunggulan hasil dari Inpari 49 Jembar setara dengan Ciherang yang masih menjadi pilihan sebagian besar petani di Indonesia. Dan untuk umur panen dari padi Inpari 49 Jembar ini 112 hari setelah semai. Padi Inpari 49 Jembar menjadi daya tarik untuk wilayah yang memerlukan penanaman varietas umur yang genjah. Dan padi Inpari 49 Jembar ini tidak hanya hasilnya saja yang tinggi. Dari ketahanan terhadap warang coklat, biotip 1, 2, dan 3
menjadi keunggulan padi 49 Jembar. Dan juga varietas unggul baru ini menjadi varietas yang tahan terhadap hawar daun bakteri dan juga tahan terhadap penyakit belas ras 073. Varietas Inpari yang kedua adalah Inpari 50 Marem. Siapa yang tahu apa arti kata marem? Mungkin di sini banyak penonton dari teman-teman dari Jawa. Dalam bahasa Jawa, kata marem berarti puas. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marem berarti puas hati atau senang. Dan hubungannya marem dengan dunia pertanian karena marem ada dalam nama Inpari 50 Marem. Dengan harapan varietas Inpari 50 Marem ini dapat diterima dengan baik di teman-teman petani di Indonesia dan membuat petani yang menanamnya menjadi senang dan puas hati, khususnya untuk wilayah-wilayah yang masyarakatnya menyukai jenis nasi pera. Padi varietas Inpari 50 Marem merupakan hasil silang ganda antara Cisantana dengan B103844MR183 dengan F1 IR66160121453 dengan TB154E TB2. Dan Inpari 50 Marem ini memiliki rendemen beras kepala yang tinggi, yaitu 88,8%. Dan untuk dari tekstur nasinya yaitu perak. Keunggulan dari varietas Inpari 50 Marem ini adalah varietas unggul baru ini sangat prospektif untuk dikembangkan pada wilayah-wilayah yang memiliki masalah terhadap serangan wereng batang coklat, hawar daun bakteri, dan juga penyakit belas. Karena varietas ini tahan terhadap serangan hama penyakit tersebut. Varietas padi Inpari 50 Marem berumur kurang lebih 114 hari setelah semai. Dalam umur 85 hari setelah semai, padi ini 50% keluar bunga dan juga tinggi tanaman mencapai 100 cm dengan postur tanaman yang tegak serta daun bendera sudung dan tegak menjulang sehingga mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari secara optimum untuk pertumbuhannya. Banyak testimoni dari teman-teman petani bahwa padi Inpari 50 Marem ini memiliki potensi hasil yang seimbang dengan padi unggul lainnya. Padi Inpari 50 Marem ini mampu menghasilkan hasil panen yaitu 9 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil panen mencapai 7,5 ton per hektar. Dan yang ketiga adalah padi Inpari 32 HDB. Begitu banyak benih padi unggul yang tersebar di Indonesia, namun dari sekian benih padi yang beredar di pasaran, paling banyak digemari dan dibeli oleh petani adalah padi Inpari 32 HDB. Dan di beberapa wilayah masih fanatik dengan padi 32 HDB ini dan tidak mau diganti dengan varietas lain. Inpari 32 HDB menjadi primadona untuk petani karena tonase yang tinggi dan perawatannya yang mudah. Dan Inpari 32 HDB ini dilepas tahun 2013 merupakan jenis padi inbrida padi sawah irigasi. Dan kini varietas Inpari 32 HDB sudah menyebar dan telah diadopsi oleh teman-teman petani di beberapa provinsi Indonesia. Salah satu varietas turunan Ciherang ini adalah Inpari 32 HDB. Varietas baru yang berumur kurang lebih 120 hari setelah semai, memiliki tinggi tanaman 97 cm dengan postur tanaman yang tegak serta daun bendera yang tegak menjulang sehingga mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari secara optimum untuk pertumbuhannya. Padi varietas Inpari 32 HDB ini adalah varietas turunan Ciherang dengan IRBB 64. Walaupun memiliki potensi hasil yang seimbang dengan Ciherang, namun di banyak lokasi mampu menghasilkan rata-rata 8 ton per hektarnya. Dengan tekstur nasi setara dengan Ciherang, tidak heran jika dalam waktu yang relatif singkat varietas Inpari 32 HDB ini mulai menjadi primadona di lahan-lahan sawah irigasi. Padi varietas Inpari 32 HDB ini
cukup tahan terhadap hawar daun bakteri dan juga agak tahan terhadap penyakit tungro, dan keunggulannya adalah tahan terhadap penyakit blas. Untuk kelemahan dari padi Inpari 30 HDB ini adalah padinya mudah rebah. Karena mudah rebah dan hasilnya yang tinggi, banyak petani yang memaksakan untuk menanam padi Inpari 30 HDB ini dengan menyiasatinya mengoplos dengan varietas lain yang mirip dengan gabahnya padi Inpari 30 HDB. Salah satu contoh dengan pencampurannya adalah Inpari 32 HDB dioplos dengan Mekongga, Inpari 32 dioplos dengan Sidenok, dan yang lainnya. Yang penting sama-sama dengan jenis gabah panjang dan juga umur panen yang sesuai dengan padi Inpari 32 HDB ini. Itulah 3 jenis varietas padi Inpari yang dengan keunggulannya yang dimiliki oleh jenis padi Inpari yang paling bagus membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan teman-teman petani. Keunggulan seperti hasil produksi yang tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, adaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan, dan juga kualitas beras yang baik menjadi alasan kuat untuk teman-teman petani memilih jenis padi Inpari. Namun yang terpenting bagi teman-teman petani adalah memahami bahwa keberhasilan dalam pertanian tidak hanya bergantung pada jenis padi yang dipilih, tetapi juga pada praktek pertanian yang baik dengan pengelolaan yang optimal. Dan yang tak kalah pentingnya bagi teman-teman petani untuk memperhatikan faktor-faktor lain dalam pemilihan jenis padi yang sesuai dengan kondisi setempat. Karena setiap daerah memiliki karakteristik agroekologi yang berbeda, seperti jenis tanah, curah hujan, dan suhu. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menanam jenis padi Inpari tertentu, teman-teman perlu melakukan kajian terhadap kondisi dengan kebutuhan daerah mereka, serta berkonsultasi dengan para ahli pertanian. Demikianlah video penjelasan mengenai jenis-jenis atau varietas padi Inpari yang banyak diminati oleh teman-teman petani pada MT1 di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan terima kasih juga pada teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Semoga hasil panennya melimpah dan menguntungkan. Dan sampai ketemu lagi dengan video-video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.